Kamu tipe orang yang nggak enakan? Sini kumpul. Kita akan bahas tuntas tentang sifat nggak enakan ini. Pernah nggak kamu berada di situasi yang sebenarnya kamu nggak mau, tapi kamu tetap bilang, iya nggak apa-apa kok. Padahal dalam hati kamu nyesek, tertekan, dan lelah sendiri. Kamu tahu kamu nggak setuju, tapi kamu senyum dan berkata iya, kamu ikut aja. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu terlalu nggak enakan. Sikap nggak enakan itu banyak dialami orang, apalagi yang sensitif, empatik, atau tumbuh besar di lingkungan yang menekankan pentingnya menjaga perasaan orang lain. Kita diajarkan untuk jadi anak baik, anak yang nurut, anak yang jangan bikin orang lain kecewa. Tapi tanpa disadari, kita tumbuh jadi orang yang takut nolak, takut bersikap tegas, dan akhirnya takut jujur sama diri sendiri. Dan ini berat, karena kamu jadi hidup bukan buat dirimu, tapi buat ekspektasi orang lain. Kenapa kita nggak enakan? Ada banyak alasan. Bisa jadi karena takut dicap jahat, takut dicap egois atau dicap nggak sopan, takut ditinggalin atau dijauhi, takut bikin konflik, ngerasa tanggung jawab atas perasaan orang lain. Padahal itu bukan tugas kita. Tapi kamu perlu sadar, hidup kamu bukan panggung drama orang lain. Kamu bukan pemeran figuran yang terus-menerus menyenangkan semua orang. Kamu punya hak, kamu punya batas, dan kamu punya alasan untuk menolak. Apa bahayanya kalau terus nggak enakan? Kamu bisa kehilangan identitas diri. Kamu menumpuk rasa sakit yang akhirnya bisa meledak jadi burnout. Bahkan kamu bisa depresi. Kamu bisa terjebak dalam hubungan yang toksik karena orang tahu kamu nggak bakal protes atau menolak. Kamu akan kehilangan kesempatan untuk tumbuh karena kamu selalu mengorbankan waktu dan energimu buat hal-hal yang bukan prioritasmu. Lalu, gimana cara mengatasi sikap nggak enakan itu? Yang pertama, kenali dulu akar rasa nggak enakanmu. Tanya dirimu, kenapa kamu selalu merasa harus bilang iya? Apakah karena takut ditolak? Apakah karena takut dianggap nggak loyal? Atau kamu selama ini tumbuh dalam keluarga yang selalu mengharuskan kamu patuh? Kenali dulu, supaya kamu tahu dari mana lukanya. Yang kedua, belajar bilang tidak tanpa rasa bersalah. Kata tidak itu bukan dosa. Kadang, tidak adalah bentuk self-respect. Misalnya kamu bisa bilang gini, maaf aku nggak bisa bantu kali ini. Aku butuh waktu buat istirahat. Aku ngerti maksudmu tapi aku belum bisa untuk itu. Mulai dari hal kecil, latih dari sekarang, dan sadarilah, menolak orang bukan berarti kamu jahat. Itu berarti kamu sedang jujur. 3. Bangun batasan yang sehat. Kamu berhak punya batas, dan kamu berhak mempertahankannya. Misalnya, maaf aku nggak bisa kalau masalah hal itu. Aku bisa bantu tapi cuma sampai jam 7. Tolong kabari dulu, jangan mendadak ya. Batasan yang sehat itu bukan tembok, tapi itu pagar. Supaya kamu tahu apa yang boleh dan nggak boleh masuk dalam hidupmu. Yang keempat, pahami kamu bukan penyelamat semua orang. Kamu nggak bisa nyenengin semua orang. Dan itu normal. Bahkan Tuhan aja ada yang nggak percaya. Masa kamu mau disukai semua orang? Pilih hubungan yang sehat. Teman yang menghargai batasmu. Lingkungan yang nggak memaksa kamu harus selalu iya. Karena kalau kamu selalu ngalah, yang menikmati hidupmu, ya orang lain bukan dirimu. Yang kelima, ingat, mengutamakan diri bukan berarti egois. Self-care bukan selfish. Kalau kamu terus-terusan iya demi orang lain, kamu akan kehilangan energi buat diri sendiri. Dan kamu nggak akan bisa bantu siapa-siapa dalam kondisi hampa. Jadi rawat dirimu dulu. Kasih waktu untuk recharge, biar kamu bisa hadir dengan utuh, bukan setengah hati. Kemudian yang keenam, berani hadapi rasa nggak nyaman.
Kamu pasti takut bikin orang kecewa. Tapi kadang, kecewa itu perlu supaya orang belajar dan tahu batasmu. Kamu harus tahan sedikit rasa gak nyaman, supaya hidupmu gak terus dalam tekanan. Perlahan tapi pasti kamu akan terbiasa. Dan yang ketujuh, tulis ulang narasi hidupmu. Kamu bukan cuman orang baik karena gak enakan. Kamu bisa jadi orang baik dan tetap tegas. Kamu bisa punya empati tanpa harus mengorbankan diri. Jadi orang baik itu mulia, tapi jangan sampai kamu jadi korban dalam tindakan kebaikanmu. Ingat ini baik-baik, kamu bukan remote orang lain. Jangan biarkan hidupmu ditekan oleh tombol harapan dan ekspektasi orang. Kamu punya kendali. Kamu boleh bilang tidak. Kamu berhak hidup sesuai isi hatimu. Mulai hari ini, berhenti hidup demi kata enggak enakan. Dan mulai hidup demi dirimu sendiri. Karena kamu juga layak bahagia. Bukan karena menyenangkan semua orang. Tapi karena kamu jujur, kamu berani, dan kamu bisa hidup sesuai batas yang kamu pilih sendiri. Demikianlah video singkat tentang rasa enggak enakan yang bisa membuat dirimu terjebak dalam pikiranmu sendiri karena terlalu mementingkan ekspektasi orang lain. Semoga video ini bisa membantumu sadar bahwa dirimu layak bahagia. Jadi kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu ya. Dan kalau kamu mau melihat konten-konten positif lainnya dari channel ini, subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Akhir kata, thank you very much.